Saudara Lu, bagaimana kamu bisa mengabaikan larangan terbang? Katakan padaku secepatnya. Setelah Jianima memasuki reruntuhan baru ini, dia memperlakukanku seperti ayam yang berkeliaran bebas. Kata jiwa hitam mendesak. Jangan pernah memikirkan hal ini. Kamu tidak bisa melakukannya. Lu Yun berkata dengan depresi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia menyelamatkan nyawa orang-orang itu dengan kebaikannya, jadi wajar jika dia memungut biaya. Sungguh mengerikan sampai-sampai orang-orang itu membicarakan dia di belakang punggungnya. Saudara Lu, kamu mengatakan ini, tetapi jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku tidak dapat melakukannya? Jiwa hitam masih menolak untuk menyerah. Bisakah kamu menggunakan keahlianmu untuk meledakkan reruntuhan kuno tempat kita tinggal? Kata-kata Lu Yun membungkam jiwa hitam. Saudara Lu, bukankah kondisi ini terlalu keras? Apakah kamu bercanda? Jiwa hitam tidak mempercayainya. Lu Yun berbicara singkat tentang apa yang terjadi sejak mereka berpisah. Semakin banyak Heihun mendengarkan, semakin dia merasa bahwa Lu Yun menceritakan sebuah cerita lagi, yang membuat Lu Yun merasa bahwa segalanya semakin gelap. Belum lagi Black Soul sebelumnya ragu, tapi setelah itu, Black Soul sama sekali tidak mempercayainya. Di mana saya bisa berunding dengan Anda? Dan Lu Yun terlalu malas untuk berbicara dengannya tanpa alasan. Percaya atau tidak, dia akan dijatuhkan jika dia tidak mempercayainya. Setelah topik ini, keduanya berbicara tentang situasi terkini mereka. Ketika Lu Yun mendengar jiwa hitam berkata bahwa Yan Hongcai lah yang mengusulkan gagasan menggali lubang di tanah, Lu Yun terkejut. Dia menjadi semakin curiga terhadap Yan Hongcai. Wanita ini pasti memahami seluruh rencana Su Tiancheng. Dia bahkan mungkin sudah mengetahui rencana Su Tiancheng sejak awal. Oh, ngomong-ngomong, hanya Yan Hong yang memberitahu kami tentang menyelam ke dalam jurang dan muncul ke dalam air. Jiwa hitam menambahkan, apa, Lu Yun sudah curiga bahwa Yan Hongcai punya masalah, tapi ketika jiwa hitam mengatakan ini, Lu Yun menjadi semakin curiga pada Yan Hongcai. Apakah kamu menyadari ada yang salah dengan wanita ini? Lu Yun bertanya. Jiwa hitam menarik napas dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Saudara Lu. Meskipun kami terus mengobrol sepanjang jalan, saya lebih sering berbicara, jadi saya tidak sengaja mengamati siapapun. Obrolan, Lu Yun mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Bisakah kita bicara terus? Mari kita bicarakan tentangmu, saudara Lu. Kata jiwa hitam sambil mengedipkan mata. Lu Yun segera mengerti mengapa Wu Chao bisa berbicara tanpa henti tentang banyak hal tentang dirinya di depan Bai Liu. Semua perasaannya keluar dari mulut Hei Hun. Hah, kakak Lu, jangan lihat aku dengan ekspresi ini, itu menakutkan sekali. Kata jiwa hitam, tidak menyadari bahwa bencana akan datang. Bang-bang, dua pukulan keras menghantam Black Soul tepat di bagian belakang kepala. Pukulan tersebut membuat Black Soul merasa seperti melihat nenek buyutnya yang telah meninggal bertahun-tahun. Kakak Lu, kenapa kamu memukulku? Black Soul mengusap kedua tonjolan di kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih berani mengatakan bahwa jika kamu tidak terlalu banyak bicara dan membiarkan Wu Chao mendengar begitu banyak, aku akan lolos tanpa terluka. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan Black Soul. Lu Yun bahkan lebih marah ketika dia menyebutkannya. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin memukul Black Soul dua kali lagi. Melihat ini, jiwa hitam dengan cepat menjauhkan dirinya dari Lu Yun. Cepat, bawa aku ke Yan Hongcai. Ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi dengannya. Desak Lu Yun. Di bawah kepemimpinan Dai Heihun, Lu Yun tiba di sebuah danau kecil yang tertutup semak-semak. Air di telaga kecil memang belum bisa dikatakan jernih, namun masih jauh lebih baik dibandingkan di rawa. Di mana Yan Hongcai dan yang lainnya? Apakah kamu yakin disinilah mereka berada? Lu Yun melihat sekeliling danau kecil dan berkata. Ini dia, benar, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Black Soul menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling, aneh. Di mana mereka? Mereka jelas diminta menungguku di sini. Apakah kamu tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di kedai Suanyi menggunakan metode rahasia? Coba sekarang. Desak Lu Yun. Aku sudah mencoba, tapi tidak ada yang menjawab. Kakak Lu. Jiwa hitam berkata dengan menyakitkan. Lihat, masih ada jejak yang tertinggal di sini ketika mereka sedang beristirahat. Sesuatu yang aneh terjadi. Mengapa orang-orang baik itu pergi? Lu Yun memiliki firasat buruk di dalam hatinya, Yan Hongcai. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang baik. Sudah terlambat lagi. Lu Yun dengan marah menendang pohon di sebelahnya. Pohon besar setebal tangki air pecah, dan saat pohon besar itu tumbang ke tanah, pemandangan lain muncul di depan Lu Yun. Saya melihat bangkai sekelompok buaya rakus tergeletak di semak-semak di belakang pohon. Pemimpin klan buaya rakus super besar, juga ada di antara mereka. Mata Lu Yun memerah saat itu, siapa yang melakukannya? Jiwa hitam di samping menepuk dadanya dengan bangga dan berkata, tentu saja ini aku. Saat kami menggali terowongan, kami salah menghitung jaraknya. Saat kami menggalinya, kami kebetulan berada di tepi danau kecil ini, tetapi kelompok ini dari monster itu tergeletak di samping danau kecil, terlihat sangat lemah. Aku akan membunuh semua binatang ini demi manusia. Kamu mengembalikanku 108 senjata abadi. Lu Yun meraih kerah jiwa hitam dan meraung histeris. Pemimpin klan buaya rakus telah mati,
yang berarti tidak ada yang akan mengganti senjata abadi yang digunakan oleh Tuan Tianhuo untuk membentuk formasi besar, dan Lu Yun harus menanggung semuanya. 108 senjata abadi. 108 senjata abadi. Hati Lu Yun berdarah saat ini, dan dia sekarang tega membunuh jiwa hitam. Jiwa hitam juga menyadari ada yang tidak beres dengan Lu Yun, dan buru-buru bertanya, "Saudara Lu, apa 108 senjata abadi? Ada apa denganmu? Tahukah kamu monster-monster ini? Ketidakadilan ada pemiliknya, dan hutang ada pemiliknya. Karena kamulah yang membunuh buaya rakus ini, maka 216 senjata abadi yang mereka hutangkan padaku akan ada di kepalamu." Lu Yun berkata dengan muram. "Jiwa gelap, kenapa hanya 216? Bukankah kamu baru saja mengembalikan 108? Kenapa berlipat ganda? Dan ini, apa yang terjadi?" Jiwa hitam berkata dengan bingung, hatinya sangat bingung. Jika kamu menanyakan satu pertanyaan lagi, aku akan menamparmu. Kamu hanya perlu mengingat bahwa kamu berhutang padaku 216 senjata abadi sekarang." Lu Yun berkata dengan gigi terkatup. Jiwa hitam tidak berani berkata apa-apa saat melihat ini, dia hanya bisa mengeluh diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, Lu Yun bisa dikatakan sangat mudah tersinggung. Dia mencoba mengambil air dari keranjang bambu dengan sia-sia, tetapi juga memasukkan 108 senjata abadi. Sungguh sial sekali orang bahkan tidak bisa minum air tanpa giginya tersangkut. Pada saat ini, di lautan kesadaran spiritual, suara Lord Skyfire terdengar, "Nak. Rawa telah dimurnikan, fluktuasi lingkaran sihir telah berhenti, dan segera Xiao Lu." Kata-kata Tuan Tianhuo tiba-tiba berakhir karena dia melihat tubuh Xiao Lu di mulutnya. "Nak, apa yang kamu lakukan?" Kata-kata Lord Tianhuo sama saja dengan menari di saraf Lu Yun, menghancurkan sisa kewarasannya sepanjang waktu. "Apakah menurutmu aku bersedia melakukannya?" Lu Yun hampir pingsan karena kemarahan atas kata-kata Tianhuo Senjun. Hijau kecil ini setara dengan 108 senjata abadi, Lu Yun tidak bisa melindunginya tepat waktu. Bagaimana dia bisa membunuh? "Benar, kalau begitu kamu pasti telah menguliti dan mengekang orang yang membunuh Xiao Lu," kata Tuan Tianhuo sambil menahan senyum. Lu Yun menjadi marah ketika menyebutkan hal ini. Jika pembunuhnya bukan jiwa hitam, Lu Yun akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. "Hei, terlalu banyak bicara membuatku menangis." Lu Yun menghela nafas. "Saudara Lu, cepat kemari, ada situasi di sini." Mengetahui bahwa ada jiwa hitam berbahaya yang tinggal bersama Lu Yun, saya hanya pergi untuk memeriksa situasi di sekitar dan melihat apakah Yan Hongcai dan yang lainnya meninggalkan jejak ketika mereka pergi. Benar saja, Huang Tian memenuhi harapannya dan ditemukan olehnya, tetapi jejaknya agak menakutkan. Lu Yun awalnya tidak ingin berbicara dengan jiwa hitam yang merusak 108 senjata abadi miliknya, tetapi dari nada kata-kata pihak lain, sepertinya dia tidak bercanda. Setelah jeda sebentar, dia berjalan mendekat. Melihat pemandangan di depan jiwa hitam, Lu Yunren tercengang. Wu Chao dan anggota keluarga Wu lainnya terbaring di tanah dalam keadaan berantakan, dengan bekas luka bakar di sekujur tubuh mereka. Yang sudah mati tidak bisa mati lagi. "Saudara Lu, apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan Yan Hongcai?" Tampaknya satu-satunya orang yang datang ke kota Zhongzhou pada tanggal 33 adalah dari keluarga Yan yang bisa menggunakan api. Jiwa hitam mengungkapkan kecurigaannya. "Tapi aku tidak tahu kenapa Yan Hongcai membunuh Wu Chao saat ini." Jiwa hitam menggaruk kepalanya dan berpikir. "Karena aku." Lu Yun berkata dengan dingin. "Karena kakak Lu. Kenapa? Mungkinkah kakak Lu, kamu dan Yan Hongcai?" Jiwa hitam menghirup udara dingin, menggerakkan langkahnya dengan tenang, dan membuka jarak antara dirinya dan Lu Yun. "Lu Yun, tidak. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Dan setelah sekian lama bersama, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Yan Hong adalah seorang wanita?" Petik 2. Yan Hong adalah seorang wanita. Aku di sini. Aku masih berpegangan tangan dengannya, dan dia bahkan tidak menunjukkan sesuatu yang aneh sama sekali. Jiwa hitam tampak seperti baru saja melihat hantu. "Itu tidak benar, saudara Lu. Mengapa Yan Hongcai membunuh Wu Chao karena kamu? Mungkinkah Wu Chao sebagus Long Yang?" Lu Yun bahkan tidak terkejut saat mendengar perkataan Hei Hun. Jika dia tidak mengatakan itu, dia tidak akan dipanggil Hei Hun. Karena Yan Hongcai menghindariku sekarang. Dia memiliki rahasia tentang dirinya yang dia tidak ingin aku mengetahuinya. Jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wu Chao setelah melarikan diri, Yan Hong menyadari bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, saya akan segera berada di sini. Petik 2. Lu Yun menjelaskan. Tetapi Nona Zhao kedua dari keluarga Zhao, Zhao Hong, bukanlah seorang vegetarian, dan keluarga Zhao serta keluarga Yan selalu berselisih. Mengapa Zhao Hong membantu Yan Hongcai kali ini? Jiwa hitam berkata dengan bingung. Ada dua alasan. Salah satunya karena kedai Suanyi. Cabang kedai Suanyi di kota Zhongzhou nomor 33 awalnya bekerja sama dengan keluarga Wu. Namun, Wu Chao mengkhianati kedai Suanyi, tetapi Zhao Hong menjadi kedai Suanyi. Sebagai amitra baru Yi Tavern, siapa yang tidak ingin melakukan hal-hal seperti menambah hinaan pada luka? Kedua, Zhao Hong dan Yan Hongcai sama-sama orang yang licik. Semakin licik orang-orang ini, semakin mereka menghargai kepentingan mereka. Petik 2. Satu hal lagi, orang-orang dari cabang Suanyi Tavern di kota Zhongzhou di nomor 33 kemungkinan besar terlibat. Kemungkinan besar mereka bersama Yan Hongcai sekarang,
dan mereka dengan sengaja tidak menerima pesan rahasia Anda. Mengapa? Mengapa mereka melakukan ini? Saya adalah penanggung jawab yang ditugaskan oleh otoritas yang lebih tinggi kali ini. Jika mereka benar-benar berani melakukan ini, konsekuensinya akan sangat serius. Black Soul bingung, saya tidak baik kepada mereka di saat normal. Mereka tidak punya alasan untuk memperlakukan saya seperti ini. Menurut saya, ada dua alasan. Pertama, seseorang di cabang tidak puas dengan Anda sebagai penanggung jawabnya. Terakhir kali kita bertemu di hutan hujan, saya melihat pria berpakaian hitam seperti Anda, ada yang tidak beres di sorot matamu. Saudara Lu, Anda berbicara tentang Komandan Hei. Dia awalnya adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang kota Zhongzuno. 33. Jika saya tidak diutus, kemungkinan besar dia akan bertanggung jawab atas operasi ini. Kata jiwa hitam dengan kesadaran yang tiba-tiba. Alasan kedua adalah Yan Hongcai telah memberi mereka cukup banyak keuntungan dan ingin mengusir kita berdua. Lu Yun melanjutkan. Sial, orang-orang ini sangat kacau. Jiwa hitam menghentakkan kakinya dengan marah, sayang sekali aku begitu baik kepada mereka saat itu dan membagikan rahasia kecilmu kepada mereka tanpa pamrih, saudara Lu. Itu benar-benar membuatku bahagia, kecewa. Lu Yun, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja kamu katakan? Tidak mungkin menyembunyikan sorot mata seseorang, apalagi mata Lu Yunzang. Hei Hun terkesan saat itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Kakak Lu. Apa yang harus kita lakukan sekarang, saudara Lu? Jiwa gelap bertanya. Lu Yun menghela nafas panjang. Tidak realistis menemukan Yan Hong sekarang. Dewa Tianhuo berkata sebelumnya bahwa rawa telah dimurnikan, jadi dia harus pergi ke tepi danau Huandao dulu. Mungkin kita bisa menemukan tempat di mana pemimpin klan buaya rakus menyembunyikan harta karunnya. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun menyapa jiwa hitam dan menuju ke tepi danau Huandao. Pada saat ini, di tepi lain danau Huandao, tiga pria berseragam panti jompo keluarga Liu membawa kotak harta karun, terengah-engah dan berjalan ke depan, bergumam, muda. Tuan muda, petik 2. Ketiga perawat keluarga Liu mengira mereka akan mendapat pujian dari tuan muda mereka, namun yang mereka terima malah dimarahi oleh tuan muda mereka, apa gunanya? Lihat rawa ini, sebening cermin. Kalian pecundang, jangan kamu. Tahukah kamu, cepatlah, waktu adalah hidup, tidakkah kamu mengerti? Ketiga orang yang membawa kotak harta karun itu tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Saat mereka pergi sebelumnya, danau Huandao masih seperti selokan yang bau, dengan bau yang menyengat. Ide awal Tuan Muda Liu untuk meniru Lu Yun tentu saja sia-sia. Meskipun danau Pulau Huan sedikit lebih jernih daripada rawa saat ini, airnya masih terendam dan mengambang, dan keluarga buaya rakus seharusnya masih ada di sana. Namun seringkali hal yang paling menakutkan adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Ini seperti buaya rakus yang bersembunyi di bawah rawa. Namun di danau jernih di sekitar pulau ini, setiap kali buaya rakus mendekat, Anda bisa langsung melihatnya. Bahkan kacang besar di kaki buaya rakus pun bisa terlihat jelas. Kenapa? Kenapa Tuhan melakukan ini padaku? Ini tidak adil. Tuan muda dari keluarga Liu mengeluh histeris. Dapat dikatakan bahwa dia sangat tertekan, dan dia merasa reruntuhan kuno ini perlahan-lahan menjadi jahat terhadapnya. Muda, Tuan muda, apakah kita masih menginginkan kotak harta karun ini? Masih ada danau ini, kita belum bisa menyeberanginya. Para perawat bertanya, tentu saja, kenapa kamu tidak meminum angin barat laut saja di sini? Tuan muda dari keluarga Liu berkata dengan marah. Saudara Lu, apakah kamu melakukan ini? Kata jiwa hitam sambil memandangi danau yang berkilauan. Entah siapa yang bisa mengasosiasikannya dengan rawa yang kotor dan bau. Di pantai yang semula ramai, kini hanya ada dua orang, Lu Yun dan Hei Hun. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui apa yang dilakukan orang-orang itu. Dia pasti mengira ada harta karun unik di danau, yang menyebabkan keributan besar. Sekarang riaknya sudah berhenti, dia secara alami pergi berburu harta karun itu. Selain aku sangat bodoh sehingga bisa melakukan hal seperti itu. Adakah orang lain yang tidak percaya? Lu Yun berkata dengan marah. Bukankah ini sebabnya pot harus diangkat jika tidak dibuka? Nak, kakak ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar bisa berteman denganmu, tapi tidak satupun dari mereka yang normal. Dewa Langit Api bercanda, maksudmu kamu bukan orang normal. Lu Yun membalas. Tentu saja, aku bahkan bukan manusia. Tuan Tianhuo berkata dengan tidak setuju. Lu Yun. Kamu luar biasa. Lu Yun menahannya lama sekali, wajahnya memerah, lalu dua kata keluar dari mulutnya. Saudara Lu, ayo kita ke sana dan melihat-lihat juga. Ikut bersenang-senang atau apalah. Jiwa hitam berkata dengan penuh semangat. Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa dilihat? Itu hanya lingkaran sihir. Sekarang energinya telah habis, hanya menyisakan tumpukan besi tua. Apa yang bisa dilihat? Lu Yun berkata dengan marah. Sebelum jiwa hitam dapat berbicara, Tuan Tianhuo dalam benaknya berbicara, nak. Siapa yang memberitahumu bahwa ketika lingkaran sihir ini berhenti, itu berarti energinya habis? Hanya saja kualitas air danau Huandao telah mencapai standar normal. Di lingkaran sihir masih sangat penuh energi. Jika lingkaran sihir dibongkar sekarang, setidaknya sepertiga dari senjata ajaib yang digunakan sebagai bahan bangunan akan tetap utuh,
dan 1/5 energinya akan dikonsumsi, tapi pasti akan habis, mampu itu disebut senjata semi-abadi. Sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Lu Yun berkata dengan mata berbinar. Dia selalu berpikir bahwa setelah lingkaran sihir dibangun, lingkaran itu tidak dapat dibongkar. Ayo pergi, Kakak Hun, apa kamu tidak suka menonton keseruannya? Aku akan mengajakmu melihat semuanya. Sebelum Hei Hun sempat menjawab, Lu Yun meraih bahu Hei Hun dan terbang, menuju ruang terbuka. Semakin dekat Anda ke ruang terbuka, semakin sering Anda bertemu dengan kultivator abadi. Setiap kali dilihat pasti terjadi keributan karena tidak mungkin Lu Yun membawa kotak harta karun yang besar, ikonik sekali. Sekilas orang bisa mengenalinya, inilah telur yang memanfaatkan situasi sebelumnya. Adapun jiwa gelap, dia telah lama menjadi nama rumah tangga di kota Zhongshu. Dalam 100 tahun terakhir, dia telah menjadi kuda hitam terbesar dalam daftar pemabuk. Segera Lu Yun mendarat di ruang terbuka, yang sudah berlumuran darah dan mayat para penggarap abadi. Dia mungkin ingin mengeluarkan senjata ajaib dari lingkaran sihir, tapi dia diserang oleh lingkaran sihir dan mati di sini. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Black Soul bertanya, agak bingung. Meskipun senjata abadi yang bertatahkan di tanah sangat menggoda, dunia berdarah memberitahu jiwa hitam bahwa dia tidak dapat memiliki senjata abadi ini, jika tidak, mayat di tanah akan menjadi takdirnya. Lao Deng, katakan padaku secepatnya, bagaimana kita bisa memutus lingkaran sihir ini dan mengeluarkan senjata abadi ini? Desak Lu Yun. Nak, apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin membongkar lingkaran sihir ini. Inilah yang aku, Tuhan, menyia-nyiakan kekuatan 9 sapi dan 2 harimau untuk membangunnya. Kamu hanya ingin membongkarnya. 10.000 Raja Api Surgawi tidak mengerti. Bukankah tujuan membangun formasi ini hanya untuk membersihkan kuman di Danau Huandao? Sekarang kuman telah dihilangkan, apa maksud dari formasi ini? Mengapa tidak biarkan saya menghentikan kerugiannya? Lu Yun berkata dengan nada menghina. Itu juga tidak akan berhasil. Lord Skyfire menggelengkan kepalanya seperti mainan. Menurutnya, setiap lingkaran sihir yang dia bangun seperti sebuah karya seni. Tidak dipuji dan dihargai oleh dunia, tapi sekarang dihancurkan di hadapannya. Tidak, jelas tidak. Bahkan jika kamu memukuliku hari ini dan menyuruhku keluar dari kesadaran spiritualmu, aku tidak akan tunduk padamu. Menyerah saja pada ide ini. Dewa Api Surgawi berkata dengan kata-kata tegas. Oke, kamu punya nyali. Kamu tidak berpikir aku tidak bisa membongkar lingkaran sihir ini tanpa bantuanmu. Lu Yun mengucapkan kata-kata kasar sambil meminta bantuan RH. Saudaraku, meskipun aku mengetahui lingkaran sihir ini, mungkin perlu waktu untuk memecahkannya. RH berkata konservatif. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bisa hanya sebulan, atau selama sulit untuk mengatakannya. Orang tua ini terlihat ceroboh, tetapi pencapaiannya dalam formasi memang sesuatu. Formasi tersebut dirancang dengan cerdik, dan saling bertautan serta terhubung dari ujung ke ujung. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin diserang oleh formasi, atau secara langsung menyebabkan formasi tersebut hancur sendiri. Kekuatan penghancuran diri dari 108 senjata abadi, saudara, bisa dibayangkan, belum lagi danau pulau, radius ribuan kilometer akan rata dengan tanah. Petik 2. RH berkata dengan wajah serius. Lu Yun mengundurkan diri dan merasa bahwa Lao Deng telah berusaha keras dalam desainnya hanya untuk mencegahnya. Tapi, saudaraku, jangan khawatir, aku punya cara untuk membuat orang tua ini mendengarkanmu. RH berkata sambil tersenyum. Ketika Lu Yun mendengar ini, kerutan di keningnya langsung mengendur. Dia sangat mengenal RH setelah sekian lama bersama. Fakta bahwa dia berani memberikan jaminan seperti itu menunjukkan bahwa RH sangat yakin dengan masalah ini. RH, bagaimana kamu ingin menghadapi Lao Deng ini? Saudaraku, jika kamu menggunakan ini, Lao Deng ini pasti akan mendengarkanmu. Dia akan melakukan apapun yang kamu minta. Sama sekali tidak ada keraguan. Kata RH dengan niat jahat. Lu Yun melihat barang yang diserahkan oleh RH, sedikit tidak yakin, RH. Apakah kamu yakin barang ini bagus? Ini bukan karena RH tidak mempercayainya, tapi karena RH menyerahkannya kepada Lu Yun. Sulit baginya untuk berpikir bahwa benda ini bisa membuat Lao Deng patuh dan seperti anjing. Karena yang diberikan RH kepada Lu Yun adalah sebuah gelembung, dan gelembung itu berisi air liur RH, dan Lu Yun meledakkannya sambil menonton langsung RH. Saudaraku, jangan khawatir, tidak ada masalah sama sekali. Kata RH sambil menepuk dadanya. Lu Yun menahan peluru dan memindahkan gelembung dari jiwanya ke lautan kesadaran spiritual. Lord Tianhuo, yang masih memprotes dalam kesadaran spiritual Lu Yun, segera membeku di tempat, pupil matanya membesar. Sialan, nak, bagaimana kamu bisa mendapatkan benda ini? Berikan padaku sekarang. Hari ini, Dewa Api Surgawi berada dalam keadaan seperti seekor kucing terkena catnip. Lu Yun tercengang. Saya tidak menyangka air liur RH begitu berharga. Nak, aku akan memberitahumu sekarang, bagaimana cara membongkar lingkaran sihir ini. Aku akan memberitahumu sekarang. Lord Tianhuo tersenyum dan berkata, selama Anda bisa memberi saya gelembung itu setelahnya. Maka itu semua tergantung pada penampilanmu. Lu Yun menimbang kakinya dan berkata. Mulai sekarang, inisiatif sepenuhnya berada di tangan Lu Yun. Sejak Lu Yun mengeluarkan air liur RH,
Tuan Tianhuo sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda, dan dia tunduk pada Lu Yun. Saya rasa sudah saya katakan sebelumnya bahwa formasi yang saya rancang adalah sebuah karya seni. Sekarang, dia lebih aktif daripada siapapun dalam menghancurkannya, dan bahkan tidak menyukai Lu Yun dan Black Soul karena terlalu lambat dalam menghancurkannya. Anda harus keluar dari lautan kesadaran spiritual dan membongkarnya sendiri. Tapi dia dihentikan oleh Lu Yun. Dia terlalu malas untuk membuang waktu menjelaskan kepada Black Soul tentang Lord Skyfire. Dan akan ada banyak penggarap abadi di sini segera. Akan sangat buruk jika Dewa Langit Api terlihat. Namun semakin sering hal ini terjadi, Lu Yun semakin penasaran dengan kegunaan gelembung air liur yang diberikan RH padanya. Ini sebenarnya bisa berdampak besar pada Lord Skyfire. Bahkan sikapnya berbalik 180 derajat. RH tersenyum dan menjelaskan, saudaraku. Air liurku berisi bola jiwa ras roh yang kita ambil dari tanah tertutup. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang itu sebelumnya? Ini sangat bermanfaat bagi jiwa roh. Terutama melawan musuh. Bagi mereka yang sudah tua dan tidak mampu melakukan apa yang mereka inginkan, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Lu Yun, kamu serius dengan penjelasanmu? Agak berlebihan, tapi pada dasarnya benar. Saat Lu Yun dan Jiwa Hitam sedang bangkit, kelompok pertama pembudidaya abadi telah tiba di dekat dataran ini. Dia langsung tertarik dengan artefak peri yang digali Lu Yun dan Hei Hun dari tanah. Wai Rui, benar saja, ada harta karun. Semuanya, cepatlah bersamaku. Seseorang meneriakkan sesuatu, dan para pembudidaya abadi berenang menuju ruang terbuka dengan seluruh kekuatan mereka, seolah-olah mereka telah meminum afrodisiak. Lu Yun dan Hei Hun mau tidak mau memperhatikan gerakan sebesar itu. Saudara jiwa, pergi dan tahan mereka. Aku akan membongkar senjata abadi ini. Lu Yun membagi pekerjaannya dan berkata, oke, selama aku di sini, jangan khawatir, tidak akan ada yang datang. Black Soul menepuk-nepuk tanah di tangannya dan berkata dengan percaya diri. Anda harus tahu bahwa para pembudidaya abadi ini berada di jurang terendam dan air terapung, dengan meridian mereka terhalang, tidak diragukan lagi seperti orang biasa. Tapi Black Soul tidak terpengaruh sama sekali. Ini benar-benar permainan tanpa ketegangan apapun. Bahkan jika Black Soul menutup matanya, mustahil bagi orang-orang ini untuk muncul. Adapun Lu Yun, di bawah desakan Tuan Tianhuo, dia terus mengambil senjata abadi di tanah. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak maju. Pisau di tangan saya tidak memiliki mata. Saat dia berbicara, Jiwa Hitam mengeluarkan pisau panjang di punggungnya, dan sebilah pedang melintas di seberang danau, memicu serangkaian ledakan. Air memercik kemana-mana, tetapi masih tidak dapat membangunkan para pembudidaya abadi yang dibutakan oleh keserakahan. Melihat situasi ini, Jiwa Hitam tidak berkata apa-apa lagi, pedangnya berkilat, dan air danau yang jernih perlahan-lahan terkikis oleh darah merah. Seseorang mencoba menaiki ruang terbuka 2 km dari titik buta penglihatan Jiwa Hitam, begitu tangannya diletakkan di pantai, tangannya terpotong oleh pisau tajam. Mata pendekar pedang adalah pedang di tangannya, tidak ada titik buta. Jiwa Hitam berkata dengan dingin, bila halusnya mencerminkan mata serakah para penggarap. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah mati. Pada saat Lu Yun menggali senjata peri yang bisa digunakan dari tempat terbuka, air danau yang semula jernih telah berlumuran darah dan berubah menjadi merah tua. Itu baru saja dikembalikan ke kejelasannya, dan sekarang ternoda lagi. Lu Yun memandangi danau dan menghela nafas. Itu bukan salahku, kakak Lu. Itu semua karena mereka mengenai ujung pisauku, itu bukan urusanku. Jiwa Hitam buru-buru membebaskan dirinya sendiri. Manusia mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Sejak mereka mengabaikan peringatan Anda, mereka telah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Lu Yun berkata tanpa ekspresi. Sialan, aku benar-benar bisa mendengar kata-kata yang begitu mendalam dari kakak Lu. Apakah kamu masih sama dengan kakak Lu yang kukenal? Kata-kata Jiwa Hitam benar-benar menghancurkan keadaan pikiran Lu Yun saat ini. Setelah menatap kosong pada pihak lain, dia berkata, ayo pergi. Saat dia hendak lepas landas dan pergi bersama Black Soul, permukaan danau berwarna merah darah tiba-tiba mulai mendidih dengan aneh, seperti air mendidih, dan masih mengeluarkan uap. Kabut yang terbentuk dari air yang mengapung di jurang juga memiliki kemampuan untuk menutup meridian. Begitu Lu Yun terbang ke udara, dia menghantam tanah dengan bunyi celepuk. Tapi tidak ada salahnya, karena di bawahnya ada jiwa gelap yang berperan sebagai bantalan. Apa yang terjadi? Lu Yun melihat kabut yang memenuhi jurang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Aku tidak tahu, tapi aku yakin itu bukan karena aku yang membuat lingkaran sihir. Tuan Tianhuo berkata sambil mengendus. Dia sekarang menikmati seks RH dengan indah. Jika dia tidak takut Lu Yun akan menyalahkannya, dia bahkan tidak akan repot-repot membuat pernyataan. Saudara Lu, kabut ini aneh, meridianku tersegel. Black Soul dengan cepat mengeluarkan pisau panjang di tangannya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, sebuah tangan besar berwarna merah darah terulur dari danau dan menamparkan Lu Yun dan mereka berdua. Hati-hati, Lu Yun berteriak. Keduanya buru-buru menghindar, dan tangan besar berwarna merah darah itu menghantam tempat keduanya berdiri, menyebabkan tanah runtuh dari permukaan danau. Melihat pemandangan ini, Lu Yun langsung bereaksi. Tangan besar berwarna merah darah itu sepertinya menyerang dia dan Jiwa Hitam, tapi sebenarnya menyerang tanah, mencoba meruntuhkan radius 2 km dari ruang terbuka. Beri mereka tempat untuk bersembunyi.
Saudara jiwa, hentikan tangan besar berwarna merah darah ini dengan cepat. Lu Yun berteriak. Meskipun jiwa hitam sedikit lamban, dia tidak bodoh. Dia juga menyadari masalah yang diketahui Lu Yun. Jadi saat Lu Yun membuka mulutnya, dia sudah bergegas maju. Selanjutnya, Lu Yun harus segera menemukan cara untuk menghilangkan kabut jurang terendam yang melayang di udara sebelum pergi dari sini. Selain buaya rakus, sepertinya masih ada monster lain yang tersembunyi di danau sekitar pulau ini. Tanpa restu energi spiritual, hanya mengandalkan kekuatan dan ketajaman pisau panjang, Black Soul dipukul mundur dengan mantap, bahkan dikatakan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis sama sekali. Apa yang bisa dilakukan jiwa hitam adalah mencoba mencegah tangan besar berwarna merah darah ini mengambil sebagian tanah setiap kali ia mengambil gambar. Lu Yun juga memikirkan cara. Dia mencabut pedang King Feng setinggi 3 kaki dari pinggangnya, memegang gagangnya dan dengan cepat memutarnya. Segera pedang panjang itu menjadi kipas manual di tangan Lu Yun. Meniup dengan liar melawan kabut yang melayang di jurang di udara. Mencoba meledakkannya. Efeknya ada, tapi tidak kentara. Namun saat ini tidak ada cara yang lebih baik. Taman Yi. Lu Yun berteriak, dan jiwa hitam, yang menghindar dengan tergesa-gesa, menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun. Hanya dengan satu pandangan, jiwa hitam mengerti apa yang dimaksud Lu Yun. Jangan khawatir, kakak Lu, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Jiwa hitam menendang kakinya dan berlari menuju Lu Yun dengan kecepatan penuh. Lu Yun juga mulai mengerahkan kekuatan, dan pedang panjang di tangannya mulai mengeluarkan suara menderu, meniup kabut yang melayang di jurang di depan. Kamu hanya punya satu kesempatan, raihlah. Jiwa hitam melangkah ke area di mana tidak ada jurang maut atau kabut mengambang, dan meridian yang tersegel mulai berfungsi secara instan. Gelombang energi pedang yang tak terhentikan meledak dari tubuh. Pada saat ini, tangan besar berwarna merah darah yang mengejarnya sepanjang jalan juga ditembak jatuh ke sini dengan kekuatan yang sangat besar. Mati, yang tertinggi, tarik pedangmu dan serang. Jiwa hitam berteriak. Cahaya pedang yang menembus matahari membelah tangan besar berwarna merah darah itu menjadi 2 bagian. Berhentilah bersikap keren. Hilangkan semua kabut ini dengan cepat. Tanganku kram saat aku berbalik. Lu Yun mendesak, memutar pedang di tangannya dengan putus asa. Setelah mendengar ini, jiwa hitam, yang berpose di samping, memadamkan beberapa lampu pedang lagi secara berurutan, menghilangkan kabut di udara hingga berkeping-keping. Meridian yang tersegel di tubuh Lu Yun juga menjadi aktif dalam sekejap, dan dia meraih jiwa hitam dan terbang menjauh dari negeri yang benar dan salah ini. Namun tirai air tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Lu Yun ingin mengubah arah, tapi semuanya dikelilingi oleh tirai air. Apalagi tirai air ini saling terhubung pada ketinggian puluhan meter, membentuk sangkar terapung kedap udara dari jurang dangkal. Ini sungguh merepotkan, Lu Yun berkata sambil melihat tirai air ke segala arah. Biarkan aku mencoba untuk melihat apakah aku bisa membukanya. Kata jiwa hitam dan melambaikan pisau panjang di tangannya. Cahaya pedang menghantam tirai air dan langsung menembusnya. Tidak, kakak Lu, jiwa hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan menurunkanmu dulu, lalu aku akan mencari tahu. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Lu Yun dapat mengambil tindakan, ruang terbuka di bawahnya dibanjiri oleh air yang mengapung dari jurang. Pada saat ini, di tirai air, kepala seorang kultivator abadi membuka matanya. Hanya saja tidak ada bola mata di matanya, semuanya berwarna putih, yang terlihat cukup menakutkan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu harus membayar harga atas apa yang telah kamu lakukan. Kepala itu berkata dengan ekspresi berlebihan. Monster macam apa kamu, lumpur? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarung. Lihat apakah aku tidak membunuhmu hidup-hidup. Bersembunyi dan memainkan trik seperti ini bukanlah apa-apa. Teriak jiwa hitam. Haha, siapa aku? Awalnya, danau pulau ini adalah rumahku. Manusia di sampingmu inilah yang menghancurkan rumahku dan membunuh ratusan juta rekan senegaraku. Apa menurutmu dia harus mati? Kepala itu berkata dengan gigi terkatup. Setelah mendengar ini, Lu Yun langsung mengerti apa yang tersandung di belakang mereka, kuman di danau. Lao Deng, bukankah kamu mengatakan bahwa Danau Huandao telah dimurnikan? Rangkaian pemecah tembok macam apa yang kamu bicarakan? Ini mengobati gejalanya tetapi tidak menyembuhkan akar masalahnya. Lu Yun mengangkat pasukannya untuk menanyakan kejahatan tersebut. Wah, kamu tidak boleh berbicara tanpa hati nurani. Aku benar saat mengatakan ini bersih. Tidak ada kuman di jurang atau air yang terapung, tapi bukan berarti tidak ada telur kuman. Dan jika kamu punya aku belum membongkar lingkaran sihirku, bisakah hal seperti ini terjadi? Tidak hanya itu, anak yang Anda seret membunuh begitu banyak orang, dan darahnya mengalir ke danau, yang juga merangsang telur-telur kuman tersebut untuk menetas. Semua ini salahmu sendiri. Kamu tidak ada hubungannya dengan Tuhan ini, oke. Petik 2. Dengan beberapa kata dari Dewa Api Surgawi, dia mampu melepaskan diri sepenuhnya. Oke, kamu masuk akal, oke. Pikirkan cara cepat, apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari jurang ini. Kata Lu Yun, sederhana, jika kamu membunuh kuman-kuman ini, bukankah penjara air ini akan runtuh dengan sendirinya? Lu Yun, jika saya bisa membunuh kuman-kuman ini, apakah saya akan tetap mendatangi Anda jika Anda sudah mati? Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Tianhuo merentangkan tangannya dan berkata. Lao Deng, berpikirlah jernih,
Kamu tidak dapat bertahan hidup meskipun aku mati. Lu Yun mengancam. Tidak masalah. Bagaimanapun, aku telah hidup selama ratusan juta tahun, dan aku sudah cukup hidup. Jika aku mati, aku akan mati. Tuan Tianhuo berkata tanpa tergerak. Aku masih memiliki gelembung yang kuberikan padamu sebelumnya, selama kamu. Lu Yun belum selesai berbicara. Tuan Tianhuo tidak sabar untuk menyetujui, jangan khawatir. Masalah ini akan saya selesaikan. Sebenarnya, aku tidak pernah bilang padamu kalau alat selam ini punya kelemahan yang fatal. Tuan Tianhuo berkata sambil tersenyum. Lu Yun. Lao Deng, kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Apa kelemahan fatalmu? Meskipun air terapung di jurang ini dapat menutup meridian orang-orang yang terkontaminasi olehnya, titik bekunya sangat tinggi. Ia akan membeku menjadi es pada suhu sekitar 15 derajat. Setelah membeku, air terapung di jurang tersebut hanyalah sepotong es. Petik 2. Kata Dewa Api Surgawi sambil tersenyum. Pesan ini kelihatannya sangat penting, namun nyatanya tidak ada gunanya. Di tengah musim panas, suhu di dunia kecil ini umumnya sekitar 35 derajat. Saya tidak memiliki kendali atas hukum es, jadi bagaimana mungkin saya membiarkan suhu turun hingga 20 derajat? Lu Yun berkata dengan kesakitan. Ini bukan masalah yang perlu saya pertimbangkan. Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan dan saya telah membantu apa yang perlu saya bantu. Selebihnya terserah Anda, nak. Lord Tianhuo tampak seperti seorang penjaga toko yang tangannya dibuang. Itu membuat Lu Yun ingin bergegas ke lautan kesadaran spiritual dan menghajarnya. Saudara Lu, hati-hati, teriakan jiwa hitam menyadarkan Lu Yun dari lamunannya. Di depannya ada telapak tangan besar berwarna merah darah yang menjulur dari tirai air dan melesat ke arah Lu Yun. Tak hanya bagian depan, tapi juga tirai air di 3 arah lainnya. Ini bersiap untuk membunuh Lu Yun dan yang lainnya dengan satu gerakan. Saudara Lu, aku disiram air yang mengambang di jurang. Aku hanya bisa mengandalkanmu selanjutnya. Kata jiwa hitam dengan wajah merah tertahan. Menggerutu. Lu Yun melihat tangan besar berwarna merah darah yang terulur dari tirai air dan tetesan air jatuh dari waktu ke waktu, dan dia punya ide di benaknya. Saudara jiwa, bagaimana ketahanan petirmu? Lu Yun bertanya. Sama sekali tidak masalah. Jiwa hitam berkata dengan percaya diri, saat aku menerobos negeri dongeng emas di dunia cermin, aku tidak hanya disambar petir, tapi juga disambar petir hitam. Kalau begitu aku akan lega. Lu Yun menunjukkan senyuman jahat. Hati Hei Hun terasa kesemutan saat melihatnya, dan firasat buruk muncul di hatinya. Saudara Lu, kamu ingin, sebelum Black Soul bisa mengatakan apapun, rasa kebas menyebar ke seluruh tubuhnya, dan perasaan familiar seperti disambar petir dengan cepat muncul. Jiwa hitam mendongak, dan pada saat ini Lu Yun sepertinya telah berubah menjadi Raja Petir dan Petir. Seluruh tubuhnya dipenuhi guntur dan kilat, dan busur listrik mengalir deras di sekelilingnya. Meletus, Lu Yun berteriak keras. Guntur dan kilat mengamuk di udara, langsung menghancurkan keempat tangan besar berwarna merah darah. Kemudian ia melesat langsung ke langit, dan langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi awan gelap, disertai kilat dan guntur. Tidak cukup, Lu Yun melihat sekilas ketebalan awan gelap di langit dan berkata. Kemudian dia melirik ke arah jiwa hitam yang terus menarik keluar, saudara jiwa. Apakah kamu masih tenang? Tidak masalah. Kakak Lu, jiwa gelap bergerak-gerak saat dia berbicara. Oke, kalau begitu aku bisa meningkatkan kekuatannya dengan aman. Jiwa gelap, saudara Lu, aku tidak bermaksud begitu, Dark Soul akhirnya membayar harga atas kata-kata kasarnya. Guntur dan kilat yang awalnya berwarna putih keperakan di sekitar Lu Yun juga berubah menjadi hitam. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi gelap, pemandangan yang persis sama seperti saat Lu Yun menerobos alam peri emas.